Silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi dengan judul Property Getter, Setter, dan Auto Implemented. Dengan anggota Robi Aule Kurniawan, saya sendiri, Dodi Inarawan, Jeki Saputra, dan Muhammad Fajar. Berikut akan disampaikan oleh Fajar. Mana Fajar? Ya, Pak. Property getter dan setter, definisi. Property atau disebut juga dengan atribut adalah data yang terdapat dalam sebuah kelas. Melanjutkan analogi tentang laptop, properti dari laptop bisa berupa merek, warna, jenis, prosesor, ukuran layar, dan lain-lain. Sebuah kelas yang baik adalah kelas yang bisa menjaga dan tidak memberi informasi tentang anggota-anggotanya kepada kelas lain jika tidak diperlukan. Oleh karena itu, sebuah file atau anggota kelas harus memiliki akses identifier yang bersifat private, public. Variabel atau metode dapat diakses oleh semua kelas. Private variabel atau metode hanya dapat diakses oleh kelas itu sendiri. Next. Metode getter adalah pengambilan nilai dari suatu objek atau atribut yang sudah berisi nilai, yaitu metode yang bersangkutan menjadi dirinya sebagai nilai dari sebuah objek atau tipe data. Untuk menjadikan dirinya sebagai nilai, maka tipe metode ini tidak boleh void, tapi harus bertipe data tertentu. Bisa objek, string, integer, boolean, dan lain-lain. Metode di samping metode getter ini tipe string. Dia akan mengambil nilai dari suatu atribut atau objek untuk dijadikan nilai dirinya sendiri. Pada kasus ini, metode getName mengambil nilai dari atribut name sebagai atribut di metode itu sendiri. Setter adalah sebuah metode yang digunakan untuk memberikan nilai pada suatu atribut, objek, list, entity, dan lain-lain. Metode setter tidak memiliki pengembalian nilai. Cirinya, metode ini berisi kata void pada awal penulisan metode. Format, class setter, private string name, public void set name, buka kurung string name, this titik name sama dengan name. Kata kunci this terdapat pada setter yang digunakan untuk membedakan antara atribut internal kelas dengan nama parameter input apabila keduanya bernama sama. Kita bisa memberikan nama yang berbeda dan tidak menggunakan kata kunci this. This pada nama internal kelas. Contoh coding getter dan setter. Ya, bagus. Dibuatnya kelas baru bernama akun dengan properti private string username, private string password, public void set username, buka kurung string username, this titik username sama dengan username, public void set password, buka kurung string password, this titik password sama dengan password. Itu untuk metode setternya. Untuk metode getternya, public string get username, return username, public string get password, return password. Untuk kelas programnya, untuk mengkoneksikan kelas akun dengan kelas program, dibuatnya akun @modo sama dengan new akun. Console line buat akun @modo baru. @modo set username, kita isikan dengan user only. Console line username tambah @modo get username. @modo set password, kita isi dengan uji coba. Console line password tambah @modo titik get password. Console read key. Untuk outputnya buat akun @modo baru,
username sama dengan user only, password, uji underscore coba. Untuk auto implemented akan dibacakan oleh Jackie. Baiklah, untuk auto implemented, metode auto implemented adalah sebuah metode menggabungkan metode getter dan setter sehingga pendeklarasian metode menjadi lebih ringkas. Metode ini tidak memerlukan private file di C# 3.0 dan yang lebih baru. Properti yang diimplementasikan secara otomatis membuat deklarasi properti lebih ringkas saat tidak ada logika tambahan yang diperlukan dalam pengakses properti. Saat pendeklarasian metode kompilator membuat bidang dukungan anonim dan pribadi yang hanya dapat diakses melalui aksesor get dan set property. Formatnya kita buat kelas akun, public string name get set. Contoh codingan auto implemented bisa dilihat di sini. Kita buat dulu kelas akun, public string username. Next. Kode yang Anda tulis, class student public integer age get set. Apa yang dilihat oleh penyusun? Class student private integer age public integer get age return age public void set age integer age sama dengan age. Kode yang Anda tulis, class student public integer age get private set class student public integer age dalam kurung berabal get. Apa yang dilihat oleh penyusun? Oke, next. Ada lagi? Habis, Pak. Habis. Ya. Coba di back slide dulu. Ketika tidak ada logika tambahan. Next. Back. Nah, mana nih ya? Auto implement back lagi. Apa maksudnya tidak ada logika tambahan? Oh, ini Pak. Nah, ya, apa maksudnya itu? Maksudnya Pak, auto implemented ini untuk meringkas metode getter dan setter sehingga tinggal dibuat get dan setnya Pak. Tapi dalam programnya terbacanya metode getter dan setter Pak. Kalau misalnya saya ini kan auto implement ya, saya buang setnya, itu bisa nggak kira-kira? Bisa Pak. Bisa. Jadi apa itu? Disebut apa? Dia get read only Pak. Oke, kalau get-nya saya buang, hanya set, jadi bisa nggak tuh berjalan? Bisa Pak. Oke, disebut? Write only. Oke, good job ya. Next dulu. Next. Di last slide coding. Nah, ini dia. Kenapa? Oh, yang merah tadi. Nah, di sini ya. Di sini kenapa tidak menggunakan this? Misalnya ada, ya oke. Coba kita lihat di sini ada set age integer ya, underscore age sama dengan age. Kenapa nggak menggunakan this? Alasannya? Karena di sini variabelnya sudah beda nama Pak. Jadi sudah beda Pak. Tanpa this bisa Pak. Bolehkah tanpa this? Atau boleh kita... Pak. Boleh ya. Oke, iya. Saya rasa nggak usah dicoba lagi ya. Kelompoknya Robi itu oke banget ya. Ya, selamat ya, 95. Oke, selanjutnya. Terima kasih Pak. Oke. Benar ya, ini kan kelompoknya tadi ya. Jangan salah. Ya Pak. Kasih nilai saya, oke ya. Selanjutnya Salma udah. Coba kita ke Trimurni. Silakan Trimurni. Metode yang mengembalikan nilai. Oh, ini metode ini semua ya. Pattern dan metode yang tidak mengembalikan nilai atau void. Anggotanya ada Rani, Apriyelni, Putri, Triyan, Yulia, Putri, Setian. Terakhir ada. Ya, silakan. Silakan di-share materinya. Ya, Pak. Untuk yang tidak tampil atau yang sudah tampil, tolong di-mute ya. Itu ganggu banget, saya capek mute-nya manual ya.
Good, Robi ya. Mana? Tadi Sri Murni. Ada Rani, ada Trian, ada Sri. Ada Denov ya. Farel Colin ya. Namanya susah ya. Anjir, Silakan. bentar Pak, bentar. Ya, kelas ini bagus ya. Maksudnya itu dia anggota kelompoknya itu hadir semua rata-rata saya lihat ya. Ini yang join udah berapa nih? Ya. Ayo, mana orangnya? Udah zuhur ini. Sabar Pak, sabar. Tunggu Pak. Anak sekarang itu gondrong-gondrong ya. Itu stylenya seperti itu ya. Kalau zaman saya gondrong itu apa namanya itu? Begal ya. Pakai motor King, jambret lah. Tapi sekarang tuh Iya. jadi style ya. Mana? Tolong. Sri Ayo. share screen. Durasi nih. Mana ini Pak? Nggak bisa nih dia di share. Waduh, mana orangnya ini? Kelamaan ini. Surya. Saya ke kelompok baru aja. Ada Surya Maulana Saputra, yaitu materinya konstruktor ya. Ada Paldi ya, bener ya. Paldi, kemudian Ifari, Benar, Pak. kemudian Khalil, dan terakhir ada Arvin Nalpi. Silakan. Dan aja dulu nampil ya. Share materinya. Share sur. Sabar. Oh, ini saya kenal nih ya, yang sering nongkrong di kantin ya. Silakan. Udah, sur. Ini kayak kenal slide-nya ya. Mulai nih Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok yang bahas konstruktor pokoknya. Ini perkenalan anggotanya. Mulai play PowerPoint ini kayak mana sih Mas? Oh ini nah. Ada. Anggota kelompok kami, saya Surya Maulana Saputra, Faldi Maldini Abbas, Khalil Gibran Ahmad, M. Kifari Aksa, dan Alfi Narpli Yusfi. Yang pertama, definisi konstruktor akan dijelaskan oleh Faldi Maldini Abbas, silakan. Baik. Nampak kan? Oke. Konstruktor. Konstruktor merupakan sebuah fungsi yang otomatis pertama kali dijalankan ketika suatu objek dari kelas itu dibuat. Sebuah konstruktor
haruslah memiliki nama yang sama dengan kelas yang menampungnya. Konstruktor ini biasanya juga digunakan untuk mengganti fungsi inisialisasi variabel. Susah memang. Selanjutnya jenis-jenis konstruktor akan dijelaskan oleh Gibran. Datang enggak sih? Ya, Radev. Oh ya, lanjut Gibran. Jenis konstruktor. Konstruktor default. Konstruktor default merupakan sebuah konstruktor yang otomatis dibuat oleh sistem ketika kamu membuat objek. Konstruktor default memberi nilai default kepada variabel member. Konstruktor statis. Pada bahasa pemrograman C, kelas juga dapat memiliki konstruktor statik yang menginisialisasi tipe static member. Konstruktor menggunakan sedikit parameter. Apabila kamu lupa atau tidak menyajikan konstruktor statik untuk menginisialisasi field static, akan menyajikan secara otomatis konstruktor static default. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh Arvin, silakan Pin. Format penulisan konstruktor, kelas contoh, public contoh, mendeklarasikan konstruktor harus memiliki nama sama dengan kelas. Public contoh. Next. Bapak ya. Ini contoh implementasi konstruktor. Di sini ada kelas laptop, terus dideklarasiin konstruktornya, namanya sama dengan kelas, terus dikasih parameter, tipe data string ada 2, merek sama warna, dan tipe data integer ada 1, harga. Ini untuk menampilkan fungsinya itu menampilkan tulisan ini, merek laptopnya mengambil nilai dari parameter merek tadi, terus warnanya adalah mengambil nilai dari parameter warna, dan harganya juga mengambil dari parameter yang udah disiapkan tadi. Terus ada kelas baru, kelas program. Nah, di sini dibuat sebuah objek baru dengan nama Asus, dengan new, terus memakai konstruktor tadi, dan dimasukkan parameter yang udah ditentukan. Di sini ada merek, warna, sama harganya. Udah Pak. Terus ini tampilannya, output dari coding tadi. Ada lagi? Habis tak? Sip. Oke. Coding dulu, back dulu sekali aja backnya. Ini? Ya, oke. Ini disebut dengan konstruktor default. Konstruktor. Iya Pak. Konstruktor. Iya, konstruktor apa? Default Pak, karena jenis objek apa itu membernya default bukan static. Oke. Kalau misalnya nilai value-nya, parameternya itu kan ada Asus, ada Silver, ada 5 juta ya. Itu kalau iya, Pak. saya balik Silver dulu, kemudian Asus, itu nanti masuk ke variabel mana tuh? Kebalik juga atau enggak tuh? Tergantung Bapak masukin tadi. Kalau Bapak masukin silver di silver duluan, dia masuk ke variabel merek. Oke. Berarti yang di atas, yang namanya konstruktor di atas itu parameternya memang harus sama persis berurutan seperti itu ya? Misalnya. Iya, itu kan urutan pertamanya merek, kedua warna, baru harga, Pak. Iya, Pak. Pertanyaannya, apakah itu wajib apa tidak ya? Seperti itu. Parameternya, Pak. Ya. Parameternya atau urutannya? Urutannya memang seperti itu ya? Urutannya untuk ngisi data. Memang seperti itu kan? Atau tidak? Untuk supaya datanya sesuai ya harus berurutan, Pak. Di situ ada laptop spasi Asus. Laptop itu apa sih? Konstruktor yang tadi, Pak. Laptop itu. Oh, laptop spasi Asus ini laptop tadi dari kelasnya tadi, buat objek dari kelas laptop dengan nama Asus. Terus
New nih kayak itunya, baru konstruktor tadi Pak, yang laptop nih. Konstruktor kan namanya sama dengan nama kelas. Oke. Ya. Saya rasa cukup lah ya. Saya juga capek. Iya, Pak. Sudah Pak ya? Sudah. Terima Sip. kasih. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selanjutnya saya ke siapa ya? Nurul udah siap belum? Ya, aku kumut. Ya, Nurul, Afrilia Putri. Pak. Kamu kelompok terakhir ya. Ya, Pak. Belum tampil di minggu depan aja ya, karena jam 12.30 saya ada jadwal sama kelas lain. Silakan Nurul. Share. Oke, Pak. Saya. Sekarang ya, Pak? Ya, sekarang. Ya. Oh, yang Oke, lain Pak. belum tampil tolong di mute Bentar, dulu. Pak. Ya. Yang tidak berkepentingan tolong di mute. Woi, sekarang. Ya, mana nih? Bentar ya, Pak. Jangan lama-lama. Iya, Pak. Nggak bisa. Ayo, saya mau zuhur ini. Nggak tenang rasanya. Pak, laptopnya lagi nge-lag, Pak. Laptopnya nge-lag kayak game aja ya. Pak, boleh kelompok kami, Pak? Oh ya, Pak, sebentar ya, Pak. siapa tadi? Dila, Pak. Saya ke Dila dulu. Silakan Dila panggil. Dila itu kelompoknya Konstruktor, Pak. Oke, Dila kelompoknya ada Gideon, kemudian Ilfat, dan ada Bulan Pratiwi. Silakan dibagikan materi slide-nya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kelompok saya akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul konstruktor. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri beserta anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Dila Rizky Anggraini sebagai ketua, dan anggota kelompok saya yaitu ada Gideon Junanto, Ilfat Mubarok, dan Bulan Suci Pratiwi. Mari kita mulai saja dari pengertian konstruktor yang akan dijelaskan oleh Gideon. Konstruktor adalah mute khusus yang akan dijalankan secara otomatis pada saat sebuah objek dibuat instansis, yakni ketika pemerintah new dijalankan atau suatu mute yang akan memberikan nilai awal pada saat suatu objek dibuat. Konstruktor biasa digunakan untuk membuat proses awal dalam mempersiapkan objek, seperti memberi nilai awal kepada prowed, memanggil mute internal, dan beberapa proses lain yang digunakan untuk mempersiapkan objek. Kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh Ilfat. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat sebuah konstruktor. Satu, konstruktor harus menggunakan nama yang sama dengan kelas termasuk huruf besar dan kecilnya. Yang kedua, dalam satu kelas bisa terdapat lebih dari suatu konstruktor. 3, konstruktor akan dieksekusi setiap kali ada pembuatan objek. Keempat, setiap kelas harus mempunyai paling tidak sebuah konstruktor. Selanjutnya akan dibacakan oleh Wulan. Ya, bagus. Ya. Baiklah,
Tipe-tipe konstruktor. Yang pertama ada default konstruktor, yang merupakan tipe konstruktor yang tidak menggunakan parameter. Biasanya diinisialisasi dengan nilai yang sama pada semua instansi kelas. Yang kedua ada parameterized konstruktor. Tipe ini merupakan konstruktor yang berisi data parameter yang digunakan untuk menginisialisasi field. Yang ketiga ada copy konstruktor. Konstruktor ini membuat objek dengan mengcopy variabel objek lain atau data dari satu objek ke objek lain. Yang keempat ada static konstruktor. Tipe ini merupakan konstruktor yang menggunakan sedikit parameter apabila lupa tidak menyajikan konstruktor untuk menganalisasi field is static. Yang kelima ada private konstruktor. Dengan mendeklarisasikan konstruktor di dalam sebuah kelas sebagai privat akan mencegah pembuatan objek atau instansiasi dari kelas tersebut. Ya, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Berikut format penulisan konstruktor. Di sini ada kelas objek dan di bawahnya ada public object, di mana saat kita mendeklarasikan suatu konstruktor, itu harus memiliki nama yang sama dengan kelas yang ini. Dan kita juga bisa menambahkan parameter seperti ini. Selanjutnya, ada contoh codingan. Di sini saya memakai kelas hewan dengan memakai properti jenis, ras, warna, dan harga. Selanjutnya langsung saja ke metode konstruktornya, di mana nama objeknya itu harus sama dengan nama kelas dan diisikan dari properti tadi ke parameter di sini. Kemudian kita panggilkan objeknya dengan this, yang diikuti dengan property. Kemudian dilanjutkan dengan membuat metode biasa static void untuk menampilkan datanya, di mana nama objeknya itu kucing, dan nama konstruktornya itu hewan. Dan nilai atau isinya itu ada kucing, Persia, putih, dan 1.500.000. Dan untuk menampilkan datanya, itu kita menuliskan console write line seperti ini. Nanti hasil output-nya itu akan seperti ini. Atau kita juga bisa menggunakan coding yang ini. Coding ini sama saja seperti yang coding sebelumnya. Hanya saja jika kita ingin lebih memudahkan kita bisa menggunakan dollar di sini untuk menampilkan datanya. Dan di bawahnya ini adalah hasil output-nya. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi habis ya? Saya rasa jelas banget ini ya. Saya mau nanya yang mana nih? Coba back dulu, saya mau lihat codingnya. Apa ya nanyanya? Apakah di member ya, di kelas, dia ada nama itu public kelas hewan, kemudian di bawahnya ada public string jenis, itu harus memang public ya? Boleh nggak saya buat private? Akses modifier-nya itu saya buat public menjadi private. Boleh nggak? Enggak ada. Jawabannya boleh atau enggak? Itu aja dulu. Enggak ada, Pak. Enggak. Tadi ada yang bilang boleh. Boleh, tapi nggak boleh berduaan gitu. Jawabannya boleh atau enggak? Boleh. Jawabannya boleh. Kemudian, mana yang lain dulu? Saya pastikan dulu ya. Coba kalian berpikir baik-baik dulu, jangan jawab. Boleh atau tidak mempengaruhi nilai kalian nih? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Kenapa tidak? Boleh? Supaya? Karena asal Bapak senang. Apa? Itu harus sama dengan di atasnya, Pak. Oh, gara-gara di atas ya? Iya, Pak. Di atas tuh kalau saya buat private, berarti bawahnya harus private. Supaya teratur aja. Supaya hasil datanya bisa teratur. Biar nyambung, Pak. Yakin. Kemudian sampai sini udah bagus ya, cuman
agak sedikit aja kurangnya ya. Kemudian di sini ada Iya, Pak. kucing titik jenis. Apa sih maksudnya itu? Kenapa nggak langsung jenis aja? Kenapa harus di kucing titik jenis? Nah, Oh, itu kontennya, Pak. Jika tidak ada kucingnya, maka dia error, Pak. Error karena Itu merupakan isi atau konten dari objeknya gitu, Pak. Ikut dari sini. oh, konten dari objeknya bisa mengakses kelasnya hewan seperti itu. Iya, Pak. Hanya akses modifier-nya public bukan private. Seperti itu. Coba dicerna omongan saya. Yang kucing titik jenis itu adalah mengakses kucing objek di atas karena kucing itu masuknya kelas hewan. Seperti itu. Nah, ketika public ini saya rubah akses modifier untuk jenis public, saya rubah menjadi private, maka kucing tidak bisa diakses. Kucing titik jenis tidak bisa diakses. Benarkah seperti itu pernyataannya? Iya, Pak. Iya, berarti memang harus public atau private? Atau memang gaya-gayaan aja karena di atas public kita buat public juga? Gaya-gayaan. Karena, ayo, saya mau nulis nih. Nilainya adalah hitung mundur. 10, 9, 8. Bisa diulang. Oh, ulang pertanyaan. Iya, Pak. Ulang pertanyaan. Coba. Nah, di sini kita kan ada namanya, tadi kan kamu bilang karena di atasnya public, Pak. Jadi di bawahnya public aja biar rapi. Kalau seperti itu, ya, kalau ini kan saya rubah jadi private, berarti kucing ya, kucing di bawah, ini kan private-nya. Public string jenis saya rubah menjadi private string jenis. Maka kucing yang di bawah itu tidak bisa diakses karena sifatnya adalah private. Benarkah seperti itu? Jawabnya Oh, benar. tidak, Pak. Nah, terus yang benar. Coba. Ini karena konstruktor default, Pak. Karena konstruktor default. Seperti itukah jawabannya? Atau gini aja lah, saya sederhanakan ya. Apakah konstruktor itu selalu menggunakan public? Bolehkah konstruktor member variabelnya menggunakan private? Member variable itu ada jenis, ada ras, ada warna, ada harga. Bolehkah menggunakan private? Jika kondisinya konstruktor itu adalah jenis konstruktor ada ini. Oke, Dila, ya terima kasih ya. Kalian mendapatkan 90 poin ya. Sudah benar, tapi kurang pas ya, kurang bisa menjawab pertanyaan saya. Harusnya bisa nilai maksimal di 95. Kalau saya lihat materinya udah oke ya. Codingnya sudah oke juga. Cuman hanya sedikit lagi untuk mendapatkan nilai 95. Terima kasih, Pak. Apa itu? Film Mbak. Oke, tolong di stop dulu slide-nya. Share-nya ya oke. Terima kasih ya. Jadi hari ini sudah alhamdulillah udah 5 kelompok ya. Jadi sisanya di minggu depan kita akan seperti ini juga presentasi. Jadi kelompok yang belum tampil siap-siap akan saya panggil besok ya. Minggu depan, sorry ya. Jadi hari ini begitu saja. Video yang sudah kita record akan saya tampilkan kembali di YouTube ataupun di Edmodo pada kelas PBO hari ini ya. Oke, ada pertanyaan buat minggu depan? Untuk
nilai kuis saya belum koreksi karena di sana ada 2 soal yang sifatnya men-typing coding ya. Jadi saya harus mengkoreksi secara manual. Insya Allah di minggu depan nilai kuis sudah bisa saya tampilkan. Ada pertanyaan lain? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada saya tutup ya. Jadi kuliahnya hanya seperti ini saja. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Bye. Waalaikumsalam. Sampai jumpa di minggu depan. Oke. Bye.